Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 41. Sasibil gua judulnya tentang Draibo hebosio. Draibo artinya obeng, ro menggunakan hebosio cobalah. Cobalah lakukan menggunakan obeng ya. Kemudian haksub mokpio, haksub pembelajaran, mokpio tujuan pembelajaran di bab 41 yang pertama, cagob dogu jean hagi. Cakup pekerjaan, doku peralatan. Jadi cakup doku peralatan kerja, JNHG menyarankan atau menawarkan ya. Di sini JNHG boleh artinya menawarkan, boleh juga menyarankan. Jadi menawarkan peralatan kerja. Kemudian yang kedua, cakup sangwang solmyohagi. Cakup kerja, sangwang kondisi solmyohagi menjelaskan. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan kondisi pekerjaan. Kemudian munbab tata bahasanya, ro ini kalau diletakkan pada kata benda maka artinya menggunakan. Kemudian goita ini juga sudah pernah ditemui di dalam munwa atau jonggo ya, artinya sedang titik. Kemudian owi kosakatanya tentang jejob sugonggu. Jejob artinya manufaktur, sugonggo artinya alat tangan ya, alat tangan manufaktur. Kemudian jejob gige, jejob manufaktur, gigenya mesin manufaktur. Jadi bagian mesin-mesin yang ada di manufaktur ya. Kemudian jonggo munwa, jonggo informasi, munwa budayanya, informasi dan budayanya di bab 41 tentang jagobe piryohan logo. Jagobe pada pekerjaan, piryohan kosakatanya piryohada dibutuhkan, nien yang dogo peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan. Kita lanjutkan ke OBIL yang perlu Anda hafalkan. Di sini judulnya tentang jejob sugonggu. Jejob manufaktur, sugonggu peralatan tangan. Peralatan tangan di bagian manufaktur. Kita lihat di sini. Gambar yang pertama, penci artinya tang ya. Nah, kemudian nipo tang potong, jadi beda. Kemudian pelayo artinya tang radio atau tang cucut ya. Bisa diartikan tang cucut, pelayo. Kemudian selanjutnya adalah Draibo artinya obeng. Jadi obeng min atau plus itu maksudnya ke draibo ya. Kemudian di bawahnya pentak artinya memotong. Kemudian kuburida artinya menekuk atau membengkokkan ya. Kenta memotong, kuburida menekuk atau membengkokkan. Kemudian joldan hada artinya memotong. Nih memotong tapi untuk bagian yang besi, kawat dan lain sebagainya. Kemudian kuburida artinya menekuk ya, bisa atau membengkokkan. Kemudian yoda artinya meluruskan ya. Kemudian selanjutnya pakda artinya menancapkan. Kalau kita lihat di sini gambarnya, menancapkannya dengan cara memutar barang yang ingin ditancapkan. Ini juga bisa menggetok sih ya sebenarnya. Kemudian di bawahnya conggi drill ya, conggi artinya listrik, drillnya artinya bor listrik. Kemudian top gergaji. Kalau misalkan gergaji mesin, tambahkan conggi saja di depannya ya. Conggi top artinya gergaji mesin. Kemudian mangci palu ya, tapi ini bukan gambar palu, melainkan ini gambarnya martil. Jadi palu dengan martil beda. Kemudian selanjutnya speno itu kunci pas ya. Kalau kayak gini bentuknya apapun namanya speno, kunci pas. Ataupun misalkan kunci nomor 12, 14 dan lain sebagainya, maksudnya speno, kunci pas. Kemudian selanjutnya tulta. Ini bacanya tulta artinya mengebor atau melubang ya. Kemudian jerdown artinya memotong. Nah, beda dengan joldan ada ya yang di atas tadi. Itu beda. Kalau jerda di sini kalau kita lihat gambarnya memotong kayu. Kemudian tudorida artinya menggetok. Pakda juga artinya menancapkan. Jadi pakda bisa menancapkan dengan cara diputar. Kalau ini ditancapkan dengan cara diketok ya. Kemudian selanjutnya joida. Kalau joida artinya mengencangkan. Kemudian pulda artinya membuka atau melepas boleh ya. Kemudian yang terakhir Mot artinya paku, nasamanya bak ulir ya.
Ini pakulir atau sekrup boleh. Mod paku nasama pakulir atau sekrup. Kemudian volte artinya baut, notarnya mur ya. Volte baut, notarnya mur. Ini sekrupnya kurang tepat. Mur ya. Volte baut, ini baut, notanya mur. Kalau mur itu yang lubangnya ya. Lubangnya. Oke, jadi kita bahas di sini mangci palu ya. Jadi mangci itu artinya palu. Nama lainnya adalah hemo. Mangci artinya palu, nama lainnya hemo. Sedangkan yang digambar itu artinya martil. Martil itu jang dorik. Oke, kita lanjutkan ke munbabil tata bahasa yang pertama. Sebelumnya Anda pernah mempelajari bentuk ro ya. Ro artinya ke, namun diletakkan pada kata benda yang menunjukkan tempat. Namun kali ini kita mempelajari ro ketika diletakkan di depan kata benda ya. Oke, kita lihat keterangannya. Myongse kata benda butuh ditempelkan. Jadi hanya ditempelkan pada kata benda. Oton suatu hingwi tindakan. Suatu tindakan. Dogu peralatan natau sutan sarana. Bang bobel cara nata neta menunjukkan. Jadi penjelasannya hanya bisa ditempelkan pada kata benda, menunjukkan cara, sarana atau alat suatu tindakan ya. Maksudnya untuk melakukan suatu tindakan. Kita lihat di sini myongsa kata benda bacim konsonan akhir ob tidak ada. Apabila kata benda tidak ada konsonannya atau konsonan akhir, gona atau real bacim konsonan akhirnya berbentuk real ya ketika menggunakan ro. Jadi untuk kata benda yang berakhiran real itu langsung menggunakannya ro saja. Nanti kita akan bahas. Real jewehan selain bacim konsonan akhir isolate ketika ada. Kemudian ketika ada konsonan akhir selain huruf real itu menggunakannya ro. Kita lihat contoh pertama di sini. Ilbon monjo bioke kumongol jokum turoya gesoyo. Monjo pertama-tama bioke di dinding, kumong lubang jokum sedikit turoya gesoyo dibor. Pertama-tama dindingnya harus dibor sedikit ya. Kemudian conggi drilo hebol kayo, conggi listrik drill bor. Nah, conggi drill akhirnya real walaupun konsonan, tapi di sini tadi keterangannya bahwa untuk konsonan akhir yang berakhiran real atau kata benda yang berakhiran real itu menggunakannya ro. He lakukan bolkyo cobalah lakukan menggunakan bor listrik. Jadi ro tersebut artinya menggunakannya. Kemudian cega kembang kajo olkeo, cega saya kembang segera kajo olkeo akan membawakan, kajo oda membawakannya. Saya akan segera membawakannya. Ibon baru si baru kegon tobro jaramian andoya. Baru si baru kegon itu tobro menggunakan gergaji. Cara memotong mion andoya tidak boleh. Baru itu tidak boleh dipotong menggunakan gergaji. Krom molo salaya deo. Krom kalau begitu mol apa rom menggunakan. Salaya deo harus dipotong. Kalau begitu harus dipotong menggunakan apa? Oke, saya yakin Anda semua sudah tahu ya penggunaan ro, tinggal perbedaannya saja. Jadi perbedaannya cukup gampang dengan ro sebelumnya. Kalau ro di sini kita lihat hanya bisa ditempelkan pada kata benda yang menunjukkan benda. Kalau ro di bab sebelumnya, ro tersebut diletakkannya pada kata benda yang menunjukkan tempat. Kalau ro di depan kata benda yang menunjukkan tempat artinya ke. Kalau ro di depan kata benda yang berwujudkan benda itu artinya menggunakan atau dengan menggunakan titik-titik. Saya bahas munbabil tata bahasa yang pertama. Ini diletakkan pada kata benda. Kata benda yang berakhiran vokal termasuk real menggunakan ro. Untuk kata benda yang berakhiran konsonan tambahkannya ro. Ini bisa diartikan menggunakan atau dengan menggunakannya. Oke, saya bikinkan satu contoh di sini. Saya bekerja menggunakan mesin pemotong listrik ya. Jadi saya di sini sebagai subjek, bekerjanya sebagai predikat, menggunakannya tadi tata bahasa. Nah, yang digunakan adalah mesin pemotong listrik. Jadi contoh untuk saya bekerja menggunakan mesin pemotong listrik adalah Jonen Joltan Giro Jacob Hesoyo. Jonen artinya saya, Songi Joltan di mesin pemotong listrik. Menggunakannya tadi tata bahasa, pakainya ro atau ro. Kebetulan di sini mesin pemotong listrik John G Joltan G berakhiran vokal, maka langsung tambahkan saja ro. Kemudian Jacob Heso, Jacob artinya bekerja.
Jadi untuk contoh saya bekerja menggunakan mesin pemotong listrik adalah Jonen Chonggi Choltanggiro Jago Besoyo. Oke, mungkin itu saja contohnya. Silakan kalau misalkan pengen bikin sebuah contoh, ditulis kemudian difoto ya. Lalu Pak Udin akan mengoreksinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang latihan yang pertama. Sajinal Bogo, lihatlah sajin foto go dan kemudian alamat yang benar. Marah kata yang yulaiso bungkana. Lihatlah foto dan kemudian hubungkanlah kata yang benar. Jadi ilbon, kita lihat di sini. Ilbon gambarnya apa, kemudian pasangannya dengan apa ya. Kemudian penggunaannya untuk apa yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan bagian selanjutnya, bagian kedua ibon. Kita lihat di sini perintahnya. Kerimal Bogo, manan dedabel beresio. Kirim gambar, boleh lihatlah gambar, go dan kemudian mana yang benar, dedap jawaban beresio pilihlah. Lihatlah gambar dan kemudian pilihlah jawaban yang benar ya. Ilbon dengan ibon, lihat gambarnya, kemudian perintahnya di sini. Atau percakapannya, colsanen muosoro kenyon del kayo. Colsarnya kawat mosoro menggunakan apa? Kan dipotong. Myon del kayo bisa. Kawat itu bisa dipotong menggunakan apa ya? Pilihan jawabannya ibon atau ilbon. Kemudian dengan yang dua juga sama. Saya bacakan dulu perintahnya. Johnsonan niporo jaramion andeo. Johnson artinya kabel. Niporo menggunakan nipo tang potong. Cara memotong mion andeo tidak boleh. Kabel itu apakah tidak boleh dipotong menggunakan tang potong ya. Kemudian Anda dijawab. Kemudian kita lanjutkan ke Tehwail percakapan yang pertama ya, antara Pak Baru dengan Pak Minso. Oke, kita lihat percakapannya untuk Pak Baru. Pak Baru bertanya, Mang Ciga amuri cacado omneh. Mang Ciga artinya palu, amuri dimanapun. Saya mencari ada walaupun omneh tidak ada. Palunya walaupun saya cari dimanapun, omneh tidak ada. Minsusi Pak Minsu, Mang Ciga mot basoyo. Minsusi Pak Minsu, Mangci palu mot tidak basoyo melihat. Pak Minsu apakah tidak melihat palu? Pak Minsu kemudian menjawab, Gonggu hame isel goyeyo. Gonggu hame di kotak perkakas, it ada, golyeyo mungkin ada di kotak perkakas. Kemudian Jaja boseo, Ca mencari boseo, cobalah mencarinya. Kemudian Pak Baru juga menjawab, Gonggu hame opsus soyo. Gonggu hame di kotak perkakas, opsus soyo tidak ada. Di kotak perkakas tidak ada. Mosul jom bakaya hanende. Mot paku. Jom itu penghalus, pak menancapkan, ya hanende harus. Saya harus menancapkan paku. Kemudian Pak Minsu menjawab, Odi jom bayo ya. Odi jom bayo. Odi di mana? Bayo lihat. Coba saya lihat. Kego naso mosineo. Kego itu naso mosineo sekrup. Itu adalah paku sekrup. Naso mosiramyon, nasamot sekrup ramyon kalau sekrup deraiboro heboseo, deraiboro menggunakan obeng, lakukan boseo cobalah. Kalau paku sekrup, cobalah lakukan menggunakan obeng. Kemudian kege to pional goyo. Kege dengan itu to lebih, pion mudah. Goyo akan. Dengan itu akan lebih mudah. Ja, nah, Yogyo ini. Oh, goma woyo. Oh, terima kasih. Tak semyon, tak semua semyon kalau digunakan. Kalau sudah digunakan semua, gonggu hame cal naseo. Gonggu hame di kota perkakas cal dengan baik, naseo masukkan. Kalau sudah digunakan semua, masukkanlah dengan baik di kotak perkakas. Oke, kita lihat di bawahnya new vocabulary kosakata yang baru. Gonggu ham artinya kotak perkakas. Ya. Silakan diputar listeningnya di rumah masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua. Di sini kita lihat tentang J-job, J-job manufaktur, mesin manufaktur. Yang antara lain di sini kita lihat congge, coldan gi, conggernya listrik, coldan memotong ginya mesin. Kalau ada kata gernya mesin pemotong listrik atau bisa dijadikan mesin pemotong saja. Kemudian kompresor ya. Kemudian congge yang jobgi, congge listrik yang job las ginya mesin las listrik.
Kemudian kita lihat di bawahnya. Selanjutnya gaso yongjob ki, gaso gas, yongjob las, kinya mesin las gas ya, atau alat las menggunakan gas. Kemudian yongjopong artinya kawat las. Kemudian bending itu artinya mesin pembungkus. Kemudian selanjutnya di bawahnya kita lihat hoisute artinya kerekan. Kemudian kontrol panel lagi dengan indeka troli tangannya, jadi nanti bisa ada ilyunca, kemudian sunsure. Jadi pahami dengan baik. Hendak itu gambarnya seperti ini. Kemudian John Soril, ini artinya roll kabel. Itu adalah alat-alat yang ada di manufaktur. Pahami dengan baik. Biasanya keluar salah satu di dalam ujian. Selanjutnya kita lanjutkan ke tata bahasa yang kedua. Kita lihat di sini goita. Goita itu artinya sedang titik ya. Keterangannya di bawah, dongsa kata kerja butuh ditempelkan. Oton suatu dongsak aktivitas atau kegiatan. Sineng dilakukan jungi sedang. Gona atau gesok tem terus menerus. Nata menunjukkan. Jadi keterangannya hanya bisa ditempelkan pada kata kerja, menunjukkan terus menerus atau sedang dilakukannya suatu aktivitas. Jadi ketika ada kata goita di dalam kata kerja, maka aktivitas tersebut itu masih berlangsung. Contoh yang pertama, pojangan ije tak kena soyo. Pojang pembungkusan ije sekarang tak semua. Kena soyo apakah selesai? Pembungkusannya sekarang apakah sudah selesai semua? Anio tidak. Pending giro pojang hagoi soyo. Pendinggi mesin pembungkus rok menggunakan. Pojang hada asal katanya membungkus, goisoyo sedang ya, tidak, sekarang sedang dibungkus menggunakan mesin pembungkus. Jadi pembungkusan tersebut itu tidak selesai namun masih dalam proses ya pembuatan atau sedang berlangsung. Ibon hoistero mulgonal oligoineo. Hoistero menggunakan kerekan, mulgon barang, oli dinaikkan ya. Asal katanya olida, goineo sedang ya. Wah, Anda sedang menaikkan barang menggunakan kerekan ya? Iya. Jebumi biolo mukov jiana soyo. Jebumi produk, biolo artinya khusus. Kalau di belakangnya ada bentuk negatif jian, an atau jimot, maka biolo tersebut artinya tidak terlalu. Mukovnya berat. Iya, barangnya karena tidak terlalu berat. Ini kamu tata bahasa yang kedua. Ini membahas tentang goita ya. Jadi diletakkan hanya pada kata kerja saja, berakhiran vokal atau konsonan tambahkan goita. Kemudian goita tersebut masih bentuk baku. Kalau berubah menjadi kalimat formal menjadi goisum nida. Kalau berubah menjadi kalimat informal menjadi gois soyo ya. Ini bisa jadikan sedang titik-titik. Oke, saya bikinkan kalimat di sini. Ilbon, murid sedang belajar di kelas menggunakan komputer ya, yang tadi tanda bahasa yang pertama ya sudah saya tuliskan. Murid sedang belajar di kelas menggunakan komputer. Murid sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, di kelas sebagai keterangan tempat, kemudian menggunakan komputer sebagai objek. Jadi kalimatnya murid haksengi, kemudian langsung ke keterangan tempat ya, kyoshireso, kemudian objeknya menggunakan komputer. Komputer bahasa Koreanya komputer, akhirnya vokal, berarti menggunakan roh ya, tata bahasa yang pertama. Kemudian belajar kongbuhada. Nah biasanya di dalam penulisan go isoyo tersebut kongbuhago, kemudian isonya di belakang. Jadi kalau kita lihat di situ ada bentuk spasi ya, ada bentuk spasi. Jadi ketika Anda membaca sebuah kalimat, pahami dengan baik, kemudian cermati ya, biasanya itu ada spasi. Jadi murid sedang belajar di kelas menggunakan komputer, bahasa Koreanya adalah haksengi kyoshireso komputero kongbuhago isoyo. Mungkin itu saja untuk pembahasan munboi tata bahasa yang kedua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Pak Odin atau Pak Fauzan. Setelah itu kita lanjutkan ke yang latihan yang kedua. Kita lihat di sini. Ilbon sajinel bogo almajen maral yonggyol haseo. Sajin foto, boleh lihatlah foto, dan kemudian almajen yang benar, maral kata yonggyol haseo hubungkanlah.
Lihatlah foto dan kemudian hubungkanlah kata yang benar ya. Jadi gambar yang pertama kita lihat Ilbon, gambarnya apa? 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ya. 5, kemudian hubungkan yang sebelah kanannya apa. Simak dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ke Ibon. Soal yang kedua, Kerimal Boko, kirim gambar go lihat go dan kemudian go ita. Sayang esok gunakan. Soal lalu tehwa percakapan langsung lengkapilah. Lihatlah gambar dan kemudian gunakanlah go ita, lalu lengkapilah percakapannya. Jadi kita lihat di sini gambarnya Chonggi Yongjobgi, mesin las listrik dengan buji tidak menempelkan. Kemudian percakapannya juga lihat. Nah, setelah ini tadi gunakan go ita ya. Go ita. Menggunakannya tadi sudah pada bahasa yang pertama. Kemudian juga yang keduanya lihat Hendakar Mulgon Unbanhada. Kemudian di bawahnya yang vocabulary pesawat yang baru, kunci darinya menempelkan, kemudian Unbanhadarnya mengangkut, atau di sini bisa dilakukan memindahkan. Kalau Unbanhada saja artinya mengangkut ya, atau memindahkan boleh. Kita lanjutkan ke TWI percakapan yang kedua. Kita lihat di sini percakapannya antara Pak Tuan dengan Pak Kong Jangjang. Kita lihat di sini ya. Pak Tuan memulai percakapan lebih dulu. Kong Jangjang nim, Ilcik osoneo. Kong Jangjang nim, Pak Kepala Pabrik, Ilcik lebih awal osoneo datangnya. Pak Kepala Pabrik, Anda datang lebih awal ya. Nek iya, goroceso sehingga bodak iri pali kena soyo. Goroceso dari klien sehingga pikirkan bodoh daripada iri pekerjaan paling cepat kena soyo selesai. Ini bacanya kena soyo. Iya, pekerjaannya lebih cepat selesai daripada yang dipikirkan klien ya, jadi pekerjaannya itu lebih cepat dari yang klien pikirkan. Kemudian Sero Dryon Jongge Choltan Kinen Munje Opsoyo. Sero baru, Dryon yang baru ya dibawa. Jadi Sero Dryon yang baru dibawa, Chonggi Choltangi alat pemotong listrik, Munje masalah Opsoyo apakah tidak ada. Jadi dari sini dulu. Alat pemotong listrik yang baru saya bawakan, apakah tidak ada masalah? Nek iya aju jaldeo. Nek iya aju sangat jaldeo lancar. Ya, iya sangat lancar. Jone sedon boda walsin bujurop goyo. Jone sebelumnya sedigunakan boda daripada walsin jauh lebih bujurop goyo halus. Iya jauh lebih lancar dan jauh lebih halus daripada yang digunakan sebelumnya. Jadi mesin yang barunya itu sangat lancar daripada mesin yang sebelumnya. Kemudian Kong Jangjang juga menyampaikan kredo wihomanika, kredo walaupun begitu wihom berbahaya nikah karena walaupun begitu karena berbahaya Josim Meso saya ngasih Josim Meso dengan hati-hati saya Meso gunakanlah dengan hati-hati. Koronde Tuan Si akan tetapi Tuan Si Pak Tuan Kwencanamyon kalau tidak keberatan atau kwencantarnya tidak apa-apa, di sini boleh keberatan. Kalau tidak keberatan Rian Si Parihan hendak kepada yang Jepong kawatlas jom penghalus kajo tajuseo. Kajo bawakan bisa tolong bawakan. Pak Tuan kalau tidak keberatan tolong bawakan kawatlasnya kepada Pak Rihan. Akabuto jago sesoyo. Akabuto tadi buto dari atau mulai. Dari tadi saya mencari Boisoy sedang mencarinya. Kemudian Pak Tuan menjawab, Kreo, benarkah? Ini kurang tepat, baiklah. Tapi benarkah? Jigem Jagob Jangeso Yongjob Hago Ichio. Jigem sekarang Jagob Jangeso di tempat kerja Yongjob Belhadas katanya, yaitu mengelas Go Ichio sekarang mengelas di tempat kerja kan. Cega olen kabel keo. Cega saya olen segera gak pergi bu mencoba rilakeo akan. Saya akan mencoba segera pergi ya. Masih dari sini saya akan segera pergi untuk mengantarkan kawatlasnya.
Kemudian di sini new vocabulary, kosakata yang baru, gorecho artinya klien, deryo oda membawa. Kemudian yang cobadarnya mengelas. Oke, tehwainya sampai sini saja. So silakan di rumah agar diputar listriknya dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ke Waldong. Kita lihat di sini Waldong aktivitasnya tentang muasal sayongeso oton jagobel hago isoyo. Muat apa sayong menggunakan oton apa jago bekerja goiso sedang bekerja apa menggunakan apa. Bogi corom solmyonghe boseo. Bogi contoh corom seperti solmyong jelaskan bisa cobalah menjelaskan seperti contoh. Kita lihat di contohnya di sini. Bogi contoh pojang ada. Jadi kata kerjanya pojang ada membungkus. Pendinggi menggunakan mesin pembungkus. Percakapannya jadi seperti ini. Oton jagobol hago isoyo, oton apa jago bekerja go isoyo sedang. Apakah sedang bekerja atau di sini boleh diartikan sedang bekerja apa? Kemudian menjawab ya sesuai dengan kata di sini. Pending giro menggunakan mesin pembungkus, pojang membungkus hago isoyo sedang. Saya sedang membungkus menggunakan mesin pembungkus. Kemudian kita lihat di sini perintahnya apa saja. Yang pertama adalah Yongjobada mengelas, Chonggi Yongjoki menggunakan mesin las. Kemudian yang keduanya Unbanada mengangkut kata bendanya menggunakan hendeka, dorong. Kemudian yang ketiga Kumongol Bulda mengebor dengan Chonggi drill menggunakan bor listrik. Sabun yang terakhir Solsa pioda, solsarnya kawat, piodanya artinya meluruskan ya. Jadi sih kita lihat di sini pioda, colsa kawat, piodanya meluruskan. Kemudian pelayok menggunakan tang cucut atau tang radio. Oke, itu saja Waldongnya. Silakan diisi ya. Kita lanjutin ke jonggo informasi. Kita lihat di sini informasinya tentang jagobe piryahan dogu, jago pekerjaan. Piryahan yang dibutuhkan dogu peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan. Yang pertama colgoki artinya alat pemotong besi. Kemudian kiolsok handle alat memutar kawat atau alat pembengkok kawat. Kemudian swejire di bahasanya swejirarnya linggis. Kemudian di sini pipe renci kunci pipa, pipa rencinya kunci. Kemudian geraindo atau yonsaki gerinda. Kemudian TP artinya ketam atau sugu. TP ketam atau sugu. Selanjutnya sapo artinya amplas. Kemudian jul kikir untuk meruncingkan bagian gergaji. Kemudian jong artinya tatah ya, pahatnya boleh dirubah menjadi tatah. Nanti akan saya tulis pahatnya bahasa Koreanya di papan tulis. Kemudian songgot artinya obeng lancip, paiso penjepit. Kemudian long nose pelayo ini sama dengan pelayo yaitu tang radio. Ini obengnya salah ya, tang radio. Oke, jumbonya mungkin itu saja ya. Silahkan dipahami lagi, kemudian kosakatanya dihafalkan.